Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Suratu An-Nasr. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr suratun madaniyah. Surah An-Nasr ini adalah surah madaniyah. Ya, jadi surah yang turun setelah peristiwa hijrah Nabi SAW menuju Madinah. Akan dinamakan surah Madaniyah. Bal hiya min akhir ma nazala minal Qur'an. Bahkan surat ini termasuk yang terakhir turun daripada Al-Quran. Nazalat ba'da fathi Makkata sanata tamaniyah minal hijrah. Ya. Turun setelah peristiwa Fathu Makkah di tahun 8 Hijriyah. Waqila fi hajjatil wada' sana asyrah minal hijrah. Dan dikatakan dari pendapat yang lain, turun di saat peristiwa hajjatil wada', haji perpisahan. Di tahun 10 Hijriyah. Wa katsirun minal ulama yarawna annaha nazalat fi awakhir hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak dari kalangan para ulama mereka berpendapat bahwa surat ini turun di akhir-akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta qala Ibnu Abbas, sampai-sampai Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhuma, innaha na'yun lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ai isyarah ila qurbi wafatihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi isyarat akan dekatnya kematian atau wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua ayatiha salasun. Jumlah ayatnya ada 3. Wasumiyat bi an-nasr liftitahiha bi qawli ta'ala. Dinamakan surah An-Nasr karena dibuka atau dimulai dengan firman Allah Azza wa Jalla, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, talabat hadhihi surah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza jaahu nasrullahi wal fath. Surah ini meminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila pertolongan Allah datang kepadanya dan juga kemenangan telah datang. Wa ra'an nasa yadkhuluna fi dinillahi jama'atin, dan ketika manusia ya mulai masuk ke dalam agama Allah, ketika manusia sudah terlihat atau jika beliau sudah melihat orang-orang banyak masuk ke dalam Islam, jama'atin, berbondong-bondong, istiqrari amrihi, ya, berdasarkan ketetapan dari Allah, wa aluwi kalimatihi, dan juga tingginya kalimat Allah, wa ikmalillahi lahu, dan sebagai bentuk penyempurnaan dari Allah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan an yusabbiha bihamdi rabbi, agar beliau sallallahu alaihi wasallam bertasbih memuji Tuhan, bertasbih memuji Allah. Wa yunazzihahu amma la yaliqu bihi, dan mensucikannya dari apa yang tidak layak bagi Allah. Yunazziha ini mansub ya, mansub ma'tuf kepada yusabbiha. Wa yastaghfirahu li nafsihi wa lil mu'minin, ini juga sama mansub. Wa yastaghfirahu, dan minta ampun untuk diri beliau sendiri dan juga untuk orang-orang beriman. Li'annahu at-tawwabul ladzi yaqbalu taubata, karena dia Allah Maha menerima taubat,
alladzi yaqbalu taubata min ibadihi, yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyiati, dan juga memaafkan kesalahan-kesalahan para hamba, ya. Kemudian ayat pertama, idza tahaqqaqa nasrullahi wal fathu laka walil mu'minin. Jika sudah terrealisasi pertolongan dari Allah dan juga kemenangan telah terrealisasi untuk Anda, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk orang-orang beriman. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi jama'atin jama'atin. Dan engkau telah melihat orang-orang masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam agama Allah, jama'atin jama'atin, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong, rame-rame, ya. Ketika itu semua datang, ya, maka fashkur rabbaka. Bersyukurlah kepada Tuhanmu. Wasabbih bihamdihi, dan bertasbihlah memujinya. Watlub maghfiratahu laka wa li ummatika, mintalah ampunan untukmu dan juga untuk umatmu. Innahu kana tawwaban, sungguh dia maha menerima taubat. Katsirul katsiral qabuli li taubati ibadi. Ya, banyak menerima taubat dari hamba-hambanya. Pelajaran dari surat ini, yang pertama, an-nasru min indillahi wahdahu. Pertolongan itu semata-mata datang dari Allah, dari sisi Allah. Fa nasbun nasri ilaihi subhanah. Maka penisbatan menyandarkan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Liyadulla ala anna tamkina laisa biquwwatil bashar, untuk menunjukkan bahwasannya kemenangan itu atau kejayaan tamkin, ya, laisa biquwwatil bashar, bukan karena kekuatan manusia, bal bi taufiqillah, bahkan berkat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, samaratus sabri wad da'wati tadhharu fin nihayah. Buah daripada kesabaran serta buah daripada dakwah, ya, seringkali datang di ujung atau di akhir-akhir. Ba'da sanawatin minal adha, setelah bertahun-tahun, ya, ditimpa gangguan saat di Makkah, fi Makkah wal hijrati, dan juga saat peristiwa hijrah, dan juga wal jihad, dan ketika terjadi syariat jihad, terjadi peristiwa perang wal jihad. Ja'al fathu wa dakhalan nasu fil islami afwaja. Setelah itu semua berlalu, datanglah kemenangan tersebut. Wa dakhalan nasu fil islami afwaja, dan manusia pun masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, beramai-ramai. Kemudian ketiga, indan nasri la yakunul kibru balit tawadhu. Ketika datang pertolongan, tidak layak untuk sombong, bahkan harus tetap tawadhu. Fabadulul fakhri wal insyighal bil ihtifal, maka sebagai ganti daripada menyombongkan diri serta tersibukkan dengan atau menyibukkan diri dengan pesta-pesta, gantinya apa? Umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bitasbih. Nabi diperintahkan untuk bertasbih, memuji Allah, wal istighfar, dan juga minta ampun. Wa hadza ghayatul adabi ma'allahi 'indan najah. Inilah dia puncak adab kepada Allah ketika sukses, ketika lulus. Dan beginilah seharusnya seorang muslim beriman kepada Allah dan Rasulnya, mencontoh bagaimana Nabi SAW di puncak-puncak kesuksesannya, kemenangan beliau tetap memuji Allah dan beristighfar. Tidak pesta pora dan seterusnya. Padahal ini urusan akhirat. Apalagi kalau sekedar urusan dunia, maka seorang muslim jangan terus uh, tersibukkan dengan yang tidak perlu. Nah, kemudian yang keempat, al-istighfaru yushra'u hatta 'indal kamali wal injaz. Istighfar itu tetap disyariatkan bahkan ketika tercapai kesempurnaan maupun kemenangan, keberhasilan, prestasi, wal injaz, prestasi.
Ma'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sumun umira bil istighfar. Ya. Sekalipun Nabi SAW beliau adalah orang yang maksum, beliau tetap diperintahkan untuk istighfar. Padahal Nabi SAW dosa-dosanya sudah diampuni. Ya, yang lalu maupun yang akan datang. Maksum, terjaga dari kesalahan. Ya. Umira bil istighfar, tetap diperintahkan untuk istighfar, minta ampun. Liyu'allimal ummata, untuk mengajarkan kepada umat ini, annal istighfara mulazimun fi kulli hal. Bahwasanya istighfar itu, ya, dia merupakan sesuatu yang lazim, harus dilakukan di setiap kondisi. Kemudian berikutnya ada al-isyaratu ila qurbi wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada isyarat, ya, tentang dekatnya kematian atau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faka'anna Allahu akhbarahu bintihai muhimmatihi ba'da tamamin nasri. Maka seakan-akan Allah mengkhabarkan kepada beliau bahwasanya intihai muhimmati, ya, tugasnya sudah selesai, ya, ba'da tamamin nasri, setelah sempurnanya pertolongan tersebut, ya. Kemudian yang keenam, khitamul amali yakunu bi kasrati dzikr, ya. Penutup amalan itu yaitu bisa dilakukan dengan apa? Banyak-banyak berzikir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Di antara zikirnya seperti ini. Dan di ujungnya ada Allahumma ighfirli. Nah, demikian surah An-Nasr. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.